Halo, apa kabar semua? Semoga ceria-ceria dan sehat-sehat selalu. Nah, ini adalah channel saya DIY 101 Project. Nah, dalam channel saya DIY 101 Project ini, saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana mengenai apa saja tentang DIY. DIY dalam pengertian saya yaitu do it myself. Apa saja yang saya lakukan, itulah yang saya katakan DIY. Jadi saya akan kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana apa saja perkara yang baru atau lama ataupun belum lagi pernah dilakukan. Jadi dalam video ataupun dalam channel ini saya mau kongsikan serba sedikit pengetahuan pengalaman yang saya alami ataupun tempuhi. Jadi dalam channel ini semoga kalian semua yang menonton video ini mendapat inspirasi, mendapat pengetahuan info mengenai perkara-perkara tertentu. Nah, sebentar lagi saya akan tunjukkan kenapa, apa sebabnya lampu merah itu menyala. Oke, kita akan cari. Jom kita tengok. Kereta hidup ya, handbrake masih lagi tertarik. Oke, sekarang saya akan lepaskan handbrake sampai habis dan kita akan tengok apakah lampu ini akan berubah. Oke, nah ini dia, handbrake pun saya sudah kasih turun, habis handbrake nya. Ini dia. Jadi kita lihat balik. Ya, masih lagi turun, naik pun sama juga, signal ini tetap menyala. Oke, itu dia masalah ataupun DIY yang saya akan kongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana. Apa sebabnya lampu ini tidak off ataupun padam? Sepatutnya apabila dikasih lepaskan handbrake ini sehingga habis, lampu ini akan padam. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa sebabnya. Jom. Oke, pertama apa yang kita harus lakukan adalah jom. Oke, kita buka dulu hood depan, bonet depan. Oke. Nah, kita tengok dulu apakah, kita buka dulu bonet depan. Ini kita cari apakah sebabnya kenapa lampu ini tidak off. Nah, coba kita buka dulu. Oke, yang pertama apa yang perlu kita perhatikan, kenapa lampu handbrake itu masih menyala. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Nah, pertama perlu kita perhatikan yaitu minyak brake. Ini dia, ini tabung minyak brake. Ini dia. Jadi kita perlu cek dulu minyak brake dia, sama ada minyak brake ini adakah dalam keadaan yang normal atau sebaliknya, dimana paras minyaknya cukup ataupun kurang. Jom kita cek, kita tengok. Dia tabung minyak brake dot 3 atau dot 4. Nih, minyak brake Toyota dot 3, only dot 3 dia bilang digunakan. Minyak yang digunakan hanya dot 3 fuel Toyota. Oke, kita perlu cek dulu. Aduh, minyaknya sangat-sangat kurang. Coba kita tengok mana minyaknya nih. Oh, level minyak pun dia dumpak. Yo, ini sangat kurang minyak brake nya. Sini dia punya minyak brake. Oke, kita tengok lagi. Sini nampak. Ya, oke. Untuk pengetahuan kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, minyak brake ini haruslah mesti di ini dia, mana tahu ada yang belum mengetahuinya. Ini dia,
Oh, kenapa tidak nampak? Oh, di sini. Ini dia maksimum. Di sini max dia sini. Mestilah minyak itu berada di paras ini sekiranya normal, dan yang paling bawah minimal di sini. Ini ada di tanda. Jadi minyak brake itu seharusnya berada di sini ya, di sini ya, baru dikatakan minyaknya penuh cukup dan tidak kurang daripada minimal di sini. Ini dia ada tanda. Jadi semua kendaraan ada juga tertulis seperti ini. Nah, kita perlu perhatikan ya. Nah, sekarang ini minyak brake pun sudah kurang melebihi paras yang terendah. Nah, sepatutnya dia di sini. Oke, di bagian ini. Nah, kalau normal di bagian ini ya. Nah, kalau kurang pun tidak kurang daripada yang minimal nih. Jadi sekarang ini minyaknya sangat kurang. Sini di bawah ini. Di bawah Swiss ini. Nah, ini dia. Swiss. Jadi minyaknya paras ini. Itu sebabnya kenapa apabila kita turun, kita lepaskan handbrake sehingga habis, masih lagi menyala, disebabkan ini tuh minyaknya bukan lagi sangat kurang, memang tiada minyak, kurang, sangat kurang memang. Nah, ini di sini para sepatunya, di sini tidak kurang daripada ini. Sebab apa? Minyak brake ataupun apabila kita lepaskan handbrake tetap menyala. Inilah disebabnya. Sebabnya minyak brake ini sangat-sangat kurang sehingga melebihi paras Swiss. Ini Swiss. Ini dia. Sekiranya sudah kurang daripada ini, ya pastinya dia akan menyala. Di sini. Sepatunya tidak kurang daripada minimal di sini dan maksimal sini. Tidak lebih daripada ini. Oke. Itulah sebabnya kenapa apabila kita lepas habis, handbrake-nya tetap menyala. Nah, salah satunya minyak di dalam tabung minyak handbrake ini, bukan minyak brake ya, bukan handbrake ya, minyak brake, tabung minyak brake sangat kurang dari yang sepatutnya. Sepatutnya tidak kurang daripada minimal dan tidak lebih daripada maksimal. Jadi apa yang berlaku sekarang, minyak brake-nya sangat kurang melebihi paras Swiss. Itu sebabnya kita lepaskan handbrake tetap menyala, disebabkan minyaknya sangat kurang. Nah, di sini pula kita perlu perhatikan, kita perlu kaji kenapa minyak brake ini kurang. Di sini kita perlu ambil perhatian. Kenapa minyak brake ini kurang? Jangan kita main tambah saja minyak brake ini, sebab kita tidak tahu punca dia kenapa minyak brake ini kurang. Di sini perlu kita cari apakah masalahnya. Jangan sesekali terus tambah minyak brake ini, sebab kita tidak tahu semada minyak brake ini bocor atau sebaliknya. Jadi untuk mengatasinya kita perlu cari sebabnya kenapa minyak brake di dalam tabung minyak brake ini kurang. Itu yang kita perlu cari. Oke, jom kita cari. Pertama kita perlu cek adakah ada kebocoran minyak, ataupun yang kedua yaitu adakah minyak brake kita sama ada brake disc, brake pad ataupun brake drum ya, brake shoes dia sudah haus berlebihan. Jadi kita perlu cek ya, sama ada kedua-dua ini. Kita perlu cek kedua-duanya untuk memastikan sebab kenapa minyak brake di dalam tabung minyak brake itu kurang.
Oke, seperti mana yang saya katakan tadi, apa yang kita harus lakukan apabila berlakunya lampu merah seperti yang saya tunjukkan tadi, dan apa sebabnya dalam tabung minyak brake itu menjadi kurang. Cara pertama yang kita perlu lakukan yaitu kita perlu buka tayar dulu. Ini dia tayar kereta, tidak kira lah kereta apa, caranya adalah sama. Jadi untuk memastikan sama ada brake-nya masih oke ataupun KO, kita perlu buka nih, kalau tidak kita tidak nampak. Dan juga kebocoran juga seperti itu, kita perlu lihat kedua-duanya sekali, yaitu ada kebocoran ataupun brake-nya sudah haus berlebihan. Jadi kita bukalah, kita buka dia. Kita buka dulu untuk memastikan ya sama ada brake-nya benar-benar kurang ya. Apabila minyak di dalam tabung brake itu kurang, jangan terus-terus tambah. Kita perlu cari dulu apa sebabnya minyak brake dalam tabung minyak brake itu kurang. Jadi kita perlu cari apa puncak dan sebab-sebabnya kenapa minyak brake. Mesti ada sebab ya. Oke, kita buka tayar dulu. Kita tengok apakah sebabnya ya, kenapa minyak brake di dalam tabung minyak brake kurang. Yang pertama tadi kita sudah tahu kenapa lampu walaupun handbrake-nya dikasih turun habis tetap menyala. Nah, kita sudah nampak puncaknya dari situ. Minyak brake sangat kurang melebihi paras yang minimal, dimana di bawah Swiss brake, Swiss tabung minyak brake. Jadi apabila di lampu rendah sehingga melebihi paras, nah itulah sebabnya lampu tidak pandai off, dan ini juga akan menyebabkan brake kita kekurangan minyak, dan dia akan menyebabkan angin masuk di dalam minyak brake kita, sistem brake. Jadi ini akan menyebabkan berbahaya ya, bukan saja penumpang ataupun pengguna jalan raya yang lain, tetapi dia akan mendedahkan kita kepada bahaya. Jadi untuk menghilangkan semua itu kita perlu cek, kita akan perlu perhatikan signal-signal yang keluar di kereta. Itu salah satunya yang kita perlu tengok. Apabila keluar signal seperti itu, cepat-cepatlah kita cek, dan jangan terus. Apabila kita dapati minyak kurang di dalam tabung minyak brake, jangan terus dikasih tambah. Kita perlu cari puncaknya pula kenapa minyak brake di dalam tabung minyak brake dia kurang. Nah, salah satunya yang saya katakan tadi, kita perlu cek puncak kenapa minyak brake itu kurang dalam tabung minyak brake, yaitu pertama kita perlu cek adakah kebocoran, yang kedua kita perlu cek brake padnya ataupun brake shoes. Kita perlu cek sama ada kedua-dua ini mempunyai masalah. Nah, yang pertama kita perlu cari, kita perlu buka tayarnya terlebih dahulu supaya kita tahu puncak dari mana, kenapa minyak di dalam tabung minyak brake kurang. Apabila kita buka tayar ya, dan khususnya kita akan membuka tayar ini untuk perbaikan di bagian bawah ataupun di bagian tayar ini. Pertama sekali utamakan keselamatan, safety first. Jadi caranya apabila kita buka tayar ini, kita perlu simpan, bukannya disimpan ke kiri kanan ya, jangan letak di kiri kanan. Jadi apa yang kita perlukan kita lakukan apabila kita sudah buka, apa yang perlu kita lakukan adalah kita letak tayarnya di bawah sini. Ini adalah
salah satu ya kita punya safety first. Nah, apabila sesuatu berlaku yang tidak diingini sini, sekiranya tidak tayar ini, dia akan jatuh habis. Jadi apabila ada tayar ini kita letak di sini, maka safety-nya untuk keselamatan bukan saja kita, tapi kendaraan kita selamat, tidak sampai ke bawah. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan safety first. Kita letakkan tayar yang kita buka di bagian sini. Ya, khususnya apabila kita melakukan pekerjaan ataupun apa saja yang kita lakukan di bagian bawah kendaraan, kita perlu letakkan tayar di sebagian nih untuk keselamatan. Nah, itu dia. Kebanyakan orang apabila melakukan kerjaan, segelintir, bukan semua ya, segelintir, apabila dia melakukan kerjaan di bawah dan membuka tayar nih, tayar dia tidak letak di sini tapi letak di luar. Nah, inilah salah satunya contoh bagaimana untuk mengutamakan keselamatan apabila kita melakukan pekerjaan di bagian bawah ataupun kendaraan. Oke, ingat tuh. Nah, pertama yang saya katakan tadi, kita perlu cek kebocoran. Nah, kita cari dulu sama ada kebocoran ataupun tidak. Kalau tidak, kita pula tengok brake. Kita perlu tengok pipeline dia, kalau semua oke. Ini pipe lain untuk minyak brake. Nah, kita tengok sebelah sini ada kebocoran, ada basah-basah, ada basah. Nah, ini dia. Sini oke, ini oke. Brake levelnya oke, tidak basah, berarti sistem pipeline brake oke ya, makna tidak ada kebocoran. Oke, kita tengok. Nah, apabila kita sudah cek semua sekali keempat-empat tayar, sekiranya tidak ada kebocoran, nah kita beralih kepada yang kedua, yaitu kita perlu cek brake pad dia sama ada haus atau sebaliknya. Oke, kita tengok dulu. Apa yang Hang nampak? Aku nampak. Apa yang kamu nampak? Ini dia. Kenapa minyak brake di dalam tabung minyak brake kurang? Itu dia, sudah dapat. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, sudah cek semua keempat-empat tayar ya, semua bagian tayar saya sudah cek ya. Apabila kita sudah cek dan saya juga sudah cek ya, dari mana puncanya, kenapa minyak dalam tabung minyak brake itu kurang. Nah, yang pertama, adakah kebocoran? Nah, sudah cek. Apabila kita sudah cek dan tidak mendapati kebocoran, bermakna kita perlu beralih ke bagian yang kedua, yaitu kita perlu cek brake pad dia. Nah, tadi sudah cek dan kita sudah lihat ya, itu dia. Nah, di sini saya sudah tahu kenapa minyak brake itu kurang. Rupanya brake pad dia ya, brake pad ataupun di bagian belakang brake shoes, brake drum punya ya. Di antara dua ini di bagian depan adalah sangat cepat ya, sering ya akan cepat, lebih haus, cepat haus. Jadi di bagian depan ini, inilah brake padnya sudah haus. Oke, jadi apabila kita tahu seperti itu, kenapa minyak ataupun kenapa lampu ya yang menyala tadi tidak pandai off ataupun padam walaupun kita lepaskan handbrake. Nah, dan kedua kita sudah cari puncanya di mana, kenapa lampu itu tidak pandai hilang. Apa kita sudah cari tadi, yaitu di tabung minyak tadi, minyak brake-nya sangat kurang. Jadi itu sebabnya kenapa lampu itu tidak off, sebab dia minyak kurang daripada minimal. Nah, ini menunjukkan
inilah tanda-tandanya kita perlu cek brake kita. Ini adalah signal, yaitu brake kita sudah haus. Apabila menyala lampu ini, jangan terus kita tambah minyak brake. Ya, minyak brake-nya di dalam tabung itu dia tidak akan kurang sekiranya tidak masalah. Jadi jangan terus tambah. Apabila kita tambah, kita tidak tahu nanti brake kita sudah haus ataupun sebaliknya. Kita perlu cek, itulah tanda-tandanya brake kita sudah haus ataupun ada kebocoran. Oke, kita tengok sampai mana dia haus. Mana saya punya? Oke, ini dia brake. Kita perlu cek dulu brake. Saya ada beli tadi brake. Ini dia. Brake pad untuk Toyota Vigo bagian depan. Ini dia. Perlu cek dulu. Oke. Haraplah sama. Kalau tidak sama, habislah saya. Waduh. Betul-betul tidak sama. Kecil. Astaga. Kecil loh. Kecil, tidak boleh buat apa-apa. Nah, itu sebabnya kita perlu cek terlebih dahulu baru kita beli. Itu selalunya di kedai dorang mau simple atau contoh supaya kita tidak silap beli. Sekarang sudah silap, perlu cari dulu. Oke, kita cari dulu. Jom. Aduh, saya buka dulu. Tengok dulu. Perlu buka dulu. Kita tengok dulu. Baru mau beli. Aduh, tidak ada brake sudah. Ini habis brake saya. Aduh. Cek dulu minyaknya. Kasih keluar dulu. Oke. Memang betul-betul silap brake-nya. Minyak brake-nya sudah kurang ini. Tengok. Haus. Tiada. Sebelah lagi. Cek dulu sebelahnya. Perhatikan. Ini dia. Tengok kawan. Ini sebabnya kenapa. Wow, makan sebelah lah pula. Tengok. Inilah kenapa minyak brake di dalam tabung minyak brake sangat kurang. Tengok nih. Habis, haus. Oke. Sekarang sudah tahu dari mana datangnya, kenapa tabung minyak brake kurang. Ini dia. Sebab dia brake kita sudah haus. Itulah tandanya apabila dia menyala, jangan terus tambah minyak. Sebab kita tidak tahu nanti sama ada minyak brake kita sudah haus ataupun tidak. Itu adalah satu signal mengatakan minyak brake pad kamu sudah kurang. Ini sudah haus. Ini dia. Contoh dia. Oke, sekarang brake pad ini tidak ngam, terpaksa ganti, tukar balik. Ini dia contoh, sangat besar. Tidak sama. Oke, tukar dulu, baru kita sambung balik. Kita kasih masuk dulu dia ke dalam.
Iya, oh, masih rapat dia. Nah, sedikit lagi, sebelah lagi. Apa bunyi? Oke, settle. Ada sudah. Jadi kita ambil kertas pasir, kita kasih gosok dulu dia sekejap. Oke, inilah yang baru. Ada sudah yang baru. Jadi kalau yang perlu dibuat, kita gosokkan dulu dia. Dia kasih rata-rata dulu. Buang dulu kasar-kasar biar dia halus sedikit. Biar kasih buang dulu yang kasar-kasar. Oke, nah, kalau ini kasar, ini oke. Setelah digosok dia dengan kertas pasir, nah, buang dulu yang kasar-kasar, minyak-minyak. Oke, settle. Kita kasih masuk lagi yang baru. Ini yang baru, kita kasih masuk dia. Pasang balik, jangan tidak pasang besinya. Oke, memang. Satu lagi, gosok sama juga kasar. Jadi kita perlu gosok dengan kertas pasir. Nah, buang yang kasar. Itu bunyi dia kalau kita nggak gosok. Jadi kita buang yang kasar-kasar. Oke, pasang. Ini mesti kena pasang balik. Oke, slow. Oke, pasang balik. Oke, satu lagi. Sangat mudah. Tak lama pun ambil masa dia. Sekejap saya siap pasang brake nih. Nah, tengoklah bagus-bagus supaya udahlah. Masuk udah. Ya, ada lock, kasih masuk lock dia, jangan lupa kasih masuk locknya. Oke, siap. Kita buat yang sebelah pula. Oke, sudah siap. Kita pasang yang di sebelah. Cek kalau semuanya oke. Ini oke. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana. Nah, sebelum kita pasang brake pad ini, kita perlu gosok dulu dah, sebab kasar. Nanti dia berbunyi lah macam-macam.
jadi kita perlu gosok dengan kertas pasir dulu, buang dia punya yang kasar-kasar ya, biar dia halus sedikit. Nah, biar dia licin. Ini kan, buang dia punya minyak-minyak yang kasar-kasar, lalu kita pasang. Boleh juga pasang terus, tapi takut bunyi lah macam-macam. Jadi kita gosok dulu sedikit biar dia rata. Lalu kita pasang di sebelah pula. Di sini sudah siap. Tidak lama pasang brake ini ya. Yang penting kau tahu macam mana. Harus buang lo yang kasar-kasar. Kertas pasir 80 cc. Enggak. Oke, kita pasang di sebelah. Di sini sudah settle. Kita pasang di sebelah. Pasang rantainya. Ini dia masuk betul-betul. Baru kita kasih ketat. Turun sedikit baru kita kasih ketat. Brake-nya. Sama juga ini sudah habis, jadi saya tukar ya. Sudah habis saya tukar, apa susahnya. Lalu nah guys, sama juga. Oke, lampu yang menyala tadi warna merah menyala lagi ataupun tidak selepas kita tukar brake pad ya. Coba dulu, kasih pasang dulu dia. Oke. Coba dulu. Oke, sudah siap pasang tayar. Jom kita tengok sama ada lampu ataupun signal ya menyala ataupun tidak lagi. Jom kita tengok. Kita tengok dulu sama ada lampu masih menyala ataupun tidak. Start engine dulu. Oke. Kita tengok dulu sama ada dia hidup lagi, menyala lagi ataupun tidak. Oke. Kita tengok dulu. Oke. Nah, ini dia. Ya, sebelum nih bila kasih turun handbrake saja pun tidak, masih lagi menyala. Jadi ini saya kasih turun handbrake ya. Oke, kita tengok. Ini saya kasih turun handbrake ya. Nah, ini lampunya. Oke, cek, kita tengok dulu. Tarik lagi, turun lagi.
tarik lagi, turun lagi. Oke. Itu dia. Masih sudah bersama saya sehingga saat ini. Itulah serba sedikit yang saya ingin kongsikan kepada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana mendapat manfaat, mendapat info yang baik ya. Itulah tadi, apabila kita melihat signal yang keluar di depan dashboard kereta kita, jangan risau ya, jangan resah, jangan kelang kabut. Itu dia tandanya. Salah satu, kita perlu cek brake kita. Kita perlu cek brake kita sama ada kebocoran ataupun brake pad kita haus berlebihan. Nah, kita sudah nampak tadi buktinya ya, sangat nyata. Apabila timbul warna merah ini menandakan kita perlu tukar brake kita, sama ada kita perlu cek minyak brake-nya ada kebocoran ataupun sebaliknya. Nah, itu dia. Jadi sekarang apabila saya sudah tukar kiri kanan brake pad ya bagian depan, apa yang berlaku? Lampu brake tadi ya, lampu signal brake, handbrake ini kembali normal. Nah, itu dia. Oke kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, terima kasih sudah bersama dengan saya. Semoga mendapat manfaat daripada channel saya ini, DIY 101 Project Elvis. Oke, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye bye.